Selamat siang semua. Halo, sebelum kita mulai, saya perkenalkan juga, ini adalah Willy Kevinda, MC kondang dari Bandung. Sering banget juga nge-MC di Bali. Kita juga, buat yang belum kenal saya, nama saya Ciai dari V Organizer. Kita juga ada kantor di Bali. Lumayan sering ada kawinan di Bali, cuma berhubung pandemi, diistirahatkan dulu ya Will ya. Sebelum saya presentasi lebih lanjut, mari kita sama-sama lihat video pengantar berikut ini untuk dapat lebih menjawab jelas kenapa latar belakangnya itu seperti. Thanks buat kesempatan untuk sharing tentang the new Grand Royal Wedding Apps ini. Seperti yang kita tahu bahwa pandemi COVID-19 menyerang jutaan orang di dunia. Tapi apakah kamu tahu bahwa pandemik ini sudah menyerang mental seluruh orang di dunia? Bukan hanya kamu, tapi saya pun merasakan feeling down dengan situasi saat ini. Dari sisi calon pengantin kita pun sama-sama merasakan depresi karena dream wedding mereka tertunda. Keluarga mereka pun dilanda ketakutan juga kekhawatiran. Mereka menjadi bingung dan mulai mengganti planning mereka. Hal itu membuat kita sebagai pengusaha wedding feeling insecure. Tapi jika kita hanya diam menunggu, apalagi menyerah, itu juga bukan solusi. Teman, apakah kamu tahu di setiap terjadinya bencana selalu timbul yang namanya opportunity? Mari kita ambil bersama dan ubah opportunity ini menjadi sebuah benefit dengan memiliki cara berpikir yang baru, semangat yang baru, dan strategi yang baru, sehingga kita bisa survive bersama memasuki masa new normal ini. Izinkan saya melalui The New Grand Royal Wedding Apps ini mengajak teman-teman untuk menghadapi tantangan new normal bersama-sama. Mari kita lihat sisi positif dari pandemik ini. Mungkin hari ini kita berada di masa yang kelam, tapi saya yakin bahwa di depan akan ada masa depan yang lebih cerah, di mana kita akan sukses kembali bersama-sama. Kita sudah saksikan. Akhir-akhir ini pandemi COVID-19 ini berdampak sangat besar terhadap perekonomian dan kita juga di wedding industry terkena dampaknya amat sangat ya. Banget. Akan tetapi bukan berarti kita harus tinggal diam. Kita harus bergerak. Kita harus berusaha menciptakan trigger-trigger agar industri wedding itu dapat kembali dan perekonomian itu membaik. Saya percaya seiring berjalannya waktu kondisi perekonomian dunia akan semakin membaik. PSBB juga akan berakhir. Orang-orang udah mulai bekerja kembali. Begitupun dengan kita. Gitu ya. Begitupun dengan hotel-hotel. Kalau di Bandung situasinya hotel-hotel juga udah mulai buka lagi nih sekarang. Udah mulai terima meeting, terima ada akad dan pemberkatan nikah segala macam. Orang-orang udah mulai tergerak kembali ini. Dan Bali katanya bulan Agustus sudah mulai dibuka untuk umum. Aduh, semoga. Puji Tuhan banget. Puji Tuhan. Kita harus kembali aktif dan meningkatkan performa kita agar industri wedding itu bisa kembali bergulir seperti semula, gitu. Nah, tapi kan kalau misalnya sekarang seperti yang tadi Jai bilang bahwa perekonomian sedang sulit. Nah, apakah virtual expo atau cara online ini akan lebih efektif dibandingkan dengan pameran yang selama ini sejak tahun 2012 digelar secara offline? Begini, Well, saya akan ambil contoh dari sebuah perusahaan besar yaitu Zara. Ya, Zara itu dari Januari sampai terhitung April dia sudah menutup outletnya 1.200 outlet di seluruh dunia. 1.200 outlet, gitu ya. Akan tetapi, gitu, gara-gara pandemi ini Zara menerima kerugian yang amat sangat besar, tapi Zara tidak tinggal diam. Dia melakukan pivot strategi, meningkatkan fitur Zara online. Zara online. Ya, sehingga penjualan dari via online-nya Zara ini meningkat 95%. 95%? Yes, gitu ya. Ini dikarenakan semenjak pandemi, menurut riset dari Badan Pusat Statistik, 9 dari 10 responden itu memilih untuk menggunakan handphone dan media online lainnya untuk mendapatkan informasi, berita, daripada menggunakan TV atau radio. Gitu ya. Jadi kalau yang zaman dulu itu orang-orang malas melek teknologi, sekarang itu mereka dipaksa untuk iya betul gitu. Contohnya orang tua saya aja. Dulu itu nggak mau menggunakan yang namanya fitur video call, nggak ngerti. Semenjak pandemi, video call mau lihat cucu.
Oke, ya. Nah, gitu ya. Mau nggak mau harus dipaksa untuk masuk ke teknologi. Ya? Betul. Diam atau tertinggal. Begitupun dengan anak-anak kuliah, mereka kuliah menggunakan online Yes. dan lain-lain. Jadi harus melek teknologi gitu ya. Dan masih banyak lagi perusahaan lainnya yang merubah basis mereka itu menjadi online. Jadi saya berkesimpulan bahwa media online dan IT ini akan menjadi salah satu solusi untuk kita mendapatkan penghasilan lebih di masa pandemi ini. Setuju. Gitu ya. Seperti kita lihat di slide berikutnya di layar, selain industri fashion yang sudah merubah cara berbisnis mereka menjadi dari offline menjadi online, industri wedding pun sudah mulai memasuki dunia online. Di layar ini merupakan contoh dari Wedding Expo yang sudah dilakukan secara virtual oleh kota-kota lain yang memulai online expo terlebih dahulu. Ya, ada Kenisha dari Jakarta, lalu Mahkota Online Expo dari Semarang. Bahkan dia sudah ada 2 kali dengan tanggal yang berbeda, bisa dilihat di poster itu. Gitu. Jadi peminat dari online itu sendiri meningkat banget. Ya, maka dari itu pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan Grand Royal Wedding Apps sebagai langkah kita para wedding vendor Bandung dan Bali yang semoga dapat menjadi solusi untuk kita para wedding vendor dapat naik level dan meningkatkan penjualan. Jangan mau kalah juga sama yang sudah ada sebelumnya. Apps ini juga akan menjadi satu tonggak ukur sendiri nih gitu. Karena kenapa? Untuk mencari informasi mengenai pernikahan sekarang agak mustahil untuk datang ke pameran. Betul. Semua orang masih takut terpapar COVID ya. Karena pemerintah juga belum tentu memberikan izin untuk menggelar sebuah pesta baik itu pesta pernikahan dalam jumlah atau skala besar maupun pameran dengan jumlah besar, pengunjung besar yang berkumpul dalam satu lokasi. Betul. Sedangkan pangsa pasar Bandung sendiri, which is dia banyak menikah di Bandung dan di Bali, seperti kita tahu, banyak banget sekarang yang mau ke Bali. Klien-klien kita juga sudah banyak yang mulai memutuskan untuk meneruskan pernikahan kembali, tapi mereka clueless. Mereka nggak tahu dapat informasinya dari mana. Nah, dengan ini, online media itu akan menjadi potensi yang besar sekali. Gitu ya. Online media is a big potential. Habit audience sendiri itu banyak berubah semenjak pandemi. Sesuai dari sumber Mark Plus, grafik bergerak condong ke media online sebagai penghubung utama. Maka dari itu, online media merupakan potensi yang besar banget. Tambahan info aja ya, Mark Plus merupakan perusahaan marketing berskala global. Ini sumbernya terpercaya. Oke. Gitu. Jadi menurut CAI didukung dengan data dan juga fakta yang tadi sudah dipaparkan, CAI akan menggunakan media online. Nah, berbicara tentang GRW Apps atau Grand Royal Wedding Expo Apps ini, kan kita bicara apps ini kan sering dibicarakan dan diumumkan, mungkin rekan-rekan vendor Bali mungkin tidak pernah menyaksikan kami pada saat di pameran ya, tapi kita kan sering mengumumkan kepada para calon mempelai, kemudian juga para vendor untuk menggunakan GRW Apps yang sebelumnya sudah pernah digadang-gadang oleh fee organizer. Ini bedanya dan benefitnya apa nih? Jadi ini saya akan jelaskan dulu. Where will we go ya in 2020 sampai 2021? Kita ini akan kemana dari titik ini ke depannya? Di sini saya akan menjelaskan benefit dari Grand Royal Wedding Apps gitu. Benefitnya itu ada 2, Will. Gitu. Kalau kita bikin apps, benefitnya itu yang pertama pasti harus ada untuk tenant atau vendor yang berpartisipasi. Yang kedua itu untuk bride and groom to be. Oke, ada 2 belah pihak yang harus diuntungkan ya. Betul. Kalau 2 itu ada yang merasa tidak diuntungkan, apps ini nggak akan jalan. Betul. Gitu ya. Saya akan jelaskan yang pertama itu untuk yang tenant dulu ya. Sales in the middle of pandemic. Jadi sebenarnya di mana ada bencana, di situ itu ada opportunity. Gue suka cara pikir. Gitu. Kita nggak boleh tinggal diam, ya. Kita justru berusaha untuk menciptakan peluang di tengah masa sulit, gitu. Dengan basis digital, sebenarnya kita bisa mendapatkan peluang yang lebih besar dan tak terbatas. Karena semua yang berbasis online itu sifatnya memudahkan orang untuk dapat diakses dimanapun. Gitu ya. Mudah banget soalnya kan lagi kerja, lagi di rumah, lagi santai bersama keluarga. Betul. Kan bisa dilihat. Ya, jadi pada saat lagi situasi seperti ini, biasanya di bulan Januari itu pameran kita itu yang di Bandung, emangnya sekedar info, pameran Grand Royal Wedding Expo adalah pameran terbesar di Bandung. Ya. Untuk skala wedding, kita ada 230 vendor yang bergabung. Dan banyak juga dari rekan-rekan Bali yang ikutan di pameran kita. Ya. Gue pernah berapa kali ketemu teman-teman Bali yang ikutan di Betul. Nah, sekarang kan tidak memungkinkan untuk mereka melakukan selling di Bandung dikarenakan masa pandemi ini. Iya, otomatis kan dari Bali nggak bisa ke Bandung, orang Bandung juga susah datang ke Bali. Betul. Sekarang ini kan. Sedangkan demand untuk menikah di Bali itu sebenarnya masih cukup banyak.
Dan informasi juga kan katanya bahwa keterpurukan Pulau Dewata pada saat pandemi ini jauh lebih parah dibandingkan pada saat bom Bali. Nah ini juga yang harus kita tingkatkan kembali untuk rekan-rekan vendor wedding di Bali ya, agar para calon-calon mempelai baik dari Bandung, Jakarta dan juga kota-kota lain bisa, terutama dari kota Bandung kan CI sebagai organizer di Bandung dan juga di Bali sangat mengetahui tentang hal itu. Jadi mereka masih bisa mendapatkan informasi ya mengenai pernikahan di Bali itu seperti apa, vendor-vendornya kayak apa gitu. Jadi banyak yang berpikir untuk mendapatkan informasi, tapi mereka lihatnya terkadang kalau via website itu kan dibilangnya, licik, fotonya di Photoshop atau apa, bagaimana. Nah kalau misalkan, tapi kan banyaknya ini fotonya adalah foto properti mereka tapi tanpa tampilan wedding. Nah, dengan apps ini kan bisa ditampilkan contoh yang sudah didekor seperti apa dan lain-lain ya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut juga. Yang kedua, listed in one platform for lifetime ya. Jadinya sekalinya para wedding vendor yang terdaftar atau go join di GRW apps ini, maka nama itu akan berlaku seumur hidup. Jadi seperti tercantum di dalam sebuah ensiklopedia wedding yang bisa dilihat di GRW apps gitu ya, Grand Royal Wedding apps. Jadi don't worry, nanti harga yang kita tawarkan juga sekarang harga perkenalan amat sangat murah. Bersahabat banget ya pokoknya. Banget ya. Dan perusahaan tersebut juga akan tercantum seumur hidup selama perusahaan tersebut masih ada. Seumur hidup maksud gimana? Jadi gini, itu kan pameran itu kan cuma 11, 12, 13 September. Betul. Jadi aplikasi ini kita buat 11, 12, 13 September adalah event sekalian grand launching-nya apps kita. Tapi apps ini akan terus berguna seumur hidup. Jadi misalkan nanti kapan kita bisa bikin program lainnya dan lainnya, nanti akan saya jelaskan juga. Gitu ya. Jadi nanti perusahaan yang sudah berpartisipasi itu mereka akan terus ada di apps kita. Dan di-maintain. Akan di-maintain terus ya. Jadi kecuali misalkan V-Organizer Bali sudah berubah menjadi Circle K. Baru itu kita take out gitu ya. Udah nggak ada, udah nggak valid. Tapi selama dia bergerak di dunia wedding, dia udah sekali join, namanya akan terus tercantum. Gitu ya. Oke, selanjutnya ini saving your money. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, dengan harga yang murah kita sudah bisa mendapatkan satu media platform untuk para calon pengantin mendapatkan informasi mengenai wedding vendor. Seperti halnya di pernikahan pada umumnya. Biasanya kalau kita mau pameran nih, Will, bayar dekor aja berapa? Ya. Bayar tiket dari Bali ke Bandung aja berapa nih untuk jualan? Nah, yang ini udah lebih murah nih. Banget dong. Banget ya. Kalau teman-teman Bali, ya tadi yang dibilang, tiket terus nginepnya di Bandung. Kan kemudian juga mempersiapkan SPG-nya, kemudian dekorasi dan lain-lain, kemudian spend time selama masa pameran. Kan ini udah langsung di-cut. Betul ya. Ini keuntungan mengenai virtual ya. Nah, dengan pameran virtual ini kita bisa menghemat budget, promosi budget juga bisa dilakukan dengan minim, tapi hasilnya itu maksimal, nggak abal-abal, gitu ya. Selanjutnya, potential lead at your door. Jadi ini artinya transaksi pembayaran dan negosiasi itu akan dilakukan langsung antara calon pengantin dengan tenan yang bersangkutan. Jadi tidak ada via organizer misalnya? Tidak ada. Gitu ya, nanti dari panitia juga tidak melakukan pembayaran via kita dan lain-lain, tidak. Semua langsung dilakukan antara calon pengantin dengan vendor yang terkait. Oke. Ya, jadi banget. Kita sudah ada fitur yang membantu menghubungkan antara calon pengantin directly kepada vendor terkait. Fiturnya seperti apa? Nanti akan saya bahas. Ya. Oke, selanjutnya ini no trial and error in doing digital. Jadi jangan khawatir, kita yang akan melakukan strateginya. Kita yang akan melakukan promosinya. Bahkan kita sudah bekerja sama juga dengan third party branding company yang membuat strategi marketing digital kita. Strategi marketing communication kita, itu semuanya udah diatur sama third party-nya kita. Jadi strategi pengiklanan dan lain-lain, itu semuanya sudah dia yang urus. Kita juga bertanggung jawab untuk menarik para calon pengantin untuk dapat menggunakan fasilitas apps ini. Gitu. Jadi percuma kalau di dalam database vendor banyak yang mengunjungi atau mau dealing nggak ada, percuma. Nah, kita sudah menggunakan jasa third party untuk hal ini ya. Jadi bukan cuma untuk menarik tenan, sekali lagi calon pengantin atau pengguna apps sama pentingnya untuk kita tarik ke dalam platform ini. Ya. Lalu yang terakhir dan yang paling penting adalah auto upgrade your selling method. Gitu. Jadi saya percaya sih kalau vendor-vendor Bali itu udah banyak juga yang bergabung dengan
online platform sebelumnya gitu ya. Mari kita kembangkan lebih luas. Online ini seperti saya bilang sudah menjadi salah satu solusi gitu ya. Jadi kita juga tidak boleh ketinggalan zaman. Kalau tren online sekarang udah membantu berbagai perusahaan itu untuk melewati pandemi ini, gitu. Kita juga harus upgrade selling method kita supaya kita dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas dengan cara apa? Online, gitu ya. Kalau biasanya para calon pengantin harus memerlukan effort lebih untuk mendapatkan informasi, mereka harus gimana datang ke pameran atau misalkan bagaimana online platform itu memudahkan mereka sebenarnya untuk mereka mengakses informasi mengenai vendor dimanapun mereka berada gitu ya. Jadi emangnya ada online platform sebelumnya mengenai wedding yang specialized itu di Indonesia sudah ada beberapa, tapi di Bandung ini adalah hal yang pertama. Ya. Gitu. Aplikasi. Pelopornya ini nih. Nah, amin. Yang gitu lain ya. nanti follow Can You Go. Jadi orang Bandung sendiri saya percaya mereka akan menggunakan media online berbasis Bandung juga. Kenapa? Yang ikutnya banyaknya vendor Bandung, terus begitu orang Bandung yang mau menikah di Bali banyaknya pasti carinya juga dari sini. Kenapa? Karena orang-orang yang punya paket Bali juga akan mengiklankannya di sini. Ya, setuju. Gitu ya. Jadi ini saya percaya ini akan berguna banget untuk khususnya calon pengantin yang berasal dari Bandung. Oke, tadi kan dipaparkan oleh Jai sudah cukup detail ya, gitu keuntungannya seperti apa atau benefitnya seperti apa yang bisa oleh calon vendor, para calon-calon mempelai. Nah, sebagian besar adalah benefit untuk teman-teman vendor. Sekarang pertanyaannya adalah apa sih benefit yang didapatkan oleh calon mempelai yang akan masuk ke dalam apps ini gitu loh. Oke, sekarang saya akan berbicara mengenai keuntungan bagi para calon pengantin. Yang pertama, ini adalah the first virtual wedding expo di Bandung via apps ya. Suatu hal yang pertama kali mempunyai keuntungan dapat membuat orang itu menjadi penasaran. Percaya kan? Pertama kali itu selalu bikin orang penasaran. Ini akan menjadi satu daya tarik tersendiri. Saya yakin orang-orang Bandung pasti akan kepo banget mengenai the first virtual wedding expo ini akan seperti apa gitu ya. Virtual expo in one media platform. Jadi dengan apps ini kita dapat memudahkan calon pengantin untuk mendapatkan informasi mengenai para vendor yang cocok dengan keperluan mereka. Kenapa bukan Instagram? Banyak yang bertanya kepada saya demikian gitu. Salah satu kelemahan dari IG adalah mereka harus tahu nama perusahaan yang akan mereka cari. Sedangkan jika ingin kita mencari via hashtag atau tagar itu, ya kita tahu hashtag itu sering banget rancu. Contohnya nih, fotografer. Hashtag wedding photographer Bandung. Hashtag wedding photographer Jakarta. Hashtag wedding photographer Bali. Punya nggak kantor di Jakarta? Punya kantor di Bali? Kan tujuannya pengen ngeraup audiens atau misalnya pengen ngeraup netizen yang di luar tempat mereka bekerja. Betul. Seperti contoh gue misalnya MC Bandung, MC Bali, MC Jakarta, padahal nggak kantor juga di Bali, nggak kantor di Jakarta, tapi kan gue menuliskan itu supaya orang-orang yang nyari MC buat di Bali, masuknya ke gue kan gitu. Pada saat dia telepon lu, oh kita dari Bandung, kena transportasi akomodasi. Batal deh. Kesel sama yang namanya hashtag gitu. Ini menipu. Begitu ya. Jadi banyak banget yang seperti demikian. Jadi dengan menggunakan apps ini udah dikerucutkan benar-benar sehingga calon pengantin itu dapat mendapatkan informasi yang terakurat, paling benar. Ya. Gitu ya. Jadi itu kita dengan apps ini sudah ada kategori-kategorinya. Nanti akan saya jelaskan kenapa saya bilang ini dikerucutkan, gitu ya. Selanjutnya, ini directly connected through online. Jadi apps kita tidak cuma menawarkan informasi. Kalau cuma informasi aja sebenarnya gampang banget dapatnya. Apa sih keuntungan dari apps kita? Apps kita ini udah dirancang untuk para calon pengantin dapat langsung berhubungan dengan para vendor terkait dengan mudah. So easy untuk menggunakannya ya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut pada saat presentasi mengenai apps ini secara detail. Ya, gitu. Dan yang terakhir, double benefit in 1 second. Apps ini akan terus running selamanya. Akan tetapi, dari tanggal 11 sampai 13 September, pada saat grand opening-nya apps ini, kita akan ada event Virtual Wedding Expo. Ya. Selain mendapatkan benefit yang saya sebutkan di atas, selama 3 hari tersebut, kita akan berikan cashback. Kita akan ada flash sale. Flash sale, itu jadi kayak di Tokopedia atau apa, ada flash sale tuh cuma berapa jam, itu juga ada.
Nanti dari para vendor itu akan memberikan flash sale dengan terms and condition apply. Flash sale akan kita pilih juga untuk ditayangkan dengan cara penawaran yang paling menarik dari setiap kategorinya untuk terdisplay di homepage kita. Oke. Gitu ya. Setelah itu kita juga ada live door prize, bahkan ada grand prize gitu ya. Jadi semua ini kita lakukan untuk memancing para calon pengantin bertransaksi selama berada di virtual expo kita. Ini sebetulnya kayak memindahkan pameran live. Betul sekali. Ke virtual. Ya. Nggak jauh beda dong kayak gitu. Betul. Jadi mereka nggak cuma dapat informasi, tapi mereka bisa mendapatkan cashback, itu ditransfer uang langsung, bisa mendapatkan door prize dan lain-lain. Jadi keuntungannya kenapa harus ikut apps ini? Ya, mereka juga orang kenapa harus dealing di apps ini? Nah, kalau dealing di apps ini, kita bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan seperti demikian. Gitu ya. Ngerti gue. Caranya juga secara virtual cukup mudah. Ya. Jadi, mereka cukup memberikan bukti transfer mereka per hari itu dan kwitansi asli dari hasil fotoan vendor terkait. Jadi setelah kita transfer ke vendor terkait, kalau misalnya si klien ini sudah transaksi, kemudian difoto, kemudian kan dari vendor juga kan mengeluarkan kwitansi. Itu juga dikirimkan ke panitia. Dia sudah berhak mendapatkan cashback dan kupon virtual yang nantinya akan kita undi. Gitu. Namanya pameran online, pemberian hadiah juga secara online, tapi barangnya nyata. Bukan barang gaib ya. Bukan hantu ya. Bukan. Oke. Kemudian gini, ini kan jadi pada prinsipnya aplikasi ini kan akan memudahkan calon pengantin untuk mencari vendor yang diperlukan dari ujung kepala hingga ujung kaki dan juga semua tetek bengek mengenai rangkaian acara pesta. Jai juga kan sudah memikirkan poin-poin menarik seperti tadi flash deal, kemudian juga cashback, door prize dan lain-lain, yang mana itu adalah daya tarik apabila kita melakukan pameran tatap muka seperti biasanya. Kan? Nah, kalau begitu kenapa Jai nggak bikin aplikasi ini tiap hari sih? Ya, tayangan tiap hari, kemudian juga tanpa harus dibuat khusus 11 sampai 13 September. Kan katanya aplikasi ini bisa dilihat kapan saja seumur hidup. Betul. Nah, ini saya jelaskan ya. Sorry ya, maaf. Seperti yang saya jelaskan tadi di atas. Informasi mengenai wedding vendor bisa dilihat kapan aja. Database-nya pun saya harap dari waktu ke waktu itu terus bertambah. Tapi jangan lupa, promo untuk flash deal, cashback, door prize akan kita selenggarakan selama Virtual Expo itu di tanggal 11 sampai 13. Kalau misalkan hal-hal seperti ini, misalkan ada promo dan promo. Promo kalau ada setiap hari tidak akan menarik. Tapi kalau promo adanya di beberapa waktu tertentu, itu akan menarik orang. Lalu juga bangkrut kali. Betul. Kalau cashback dan grand prize itu setiap hari itu panitia tekor itu. Ya. Selain itu kami juga berpikir bagaimana membuat calon pengantin itu betah berlama-lama di aplikasi kita. Ya. Bagaimana mereka bisa melakukan banyak kegiatan di aplikasi kita. Oleh sebab itu, kami memasukkan berbagai aktivitas seperti layaknya pameran pada umumnya, gitu. Seperti virtual fashion show. Virtual fashion show. Kita kan biasanya nonton live ya. Live kan. Ini kita buat virtual fashion show. Jadi seperti nonton FTV gitu. Bentuknya itu tampilannya seperti video klip. Virtual demo makeup, virtual talk show. Jadi itu dibuat sekreatif mungkin dari si vendor itu. Betul. Ya, jadi mungkin buat rekan-rekan wedding vendor Bali juga, buat nanti yang misalkan mau melakukan virtual demo makeup atau virtual talk show untuk yang punya venue-venue segala macam. Itu nanti konsepnya akan kita buatkan. Akan kita buat indah. Jadi nanti kita tampilkan itu nggak cuma tampilan Zoom atau tampilan IG Live. Itu nanti akan kita edit harus bagus. Atau misalnya, contoh dari Royal Santrian kan ingin memperlihatkan venue terbaik mereka. Betul. Kan mereka juga bisa sekreatif mungkin membuat kemudian dikirimkan ke. Betul. Jadi ada tampilan company profile, itu bisa masuk ke nanti portofolio profile mereka dalam bentuk video. Itu juga bisa. Durasinya berapa lama? 3 menit. 3 menit. Betul. Itu lebih dari cukup. Bisa sejam gitu. Kalau 1 jam siapa yang mau nonton, Bapak? Di skip gitu. Ya. Jadi itu benar-benar kita sudah banyak fitur-fitur yang lainnya. Jadi apps ini nggak cuma sifatnya adalah seperti katalog, tapi kita akan ada acara yang kita sebutnya dari nanti tampilan wedding TV. Itu merupakan salah satu fitur dari apps kita. Nah, jadi kalau gua dengar cerita dan juga penjelasan dari Jai tentang wedding virtual ini,
ini jadi benar-benar kayak pameran banget ya. Gitu. Betul. Cuman kita nggak datang ke sebuah tempat ya, cuma Yes. itu doang gitu. Nah, jadi pameran yang real tapi dipindahkan ke aplikasi. Itu aja kan sebetulnya. Oke. Sebenarnya kan ide ini jujur ya awal-awal agak susah diterima ya karena memindahkan mindset orang harus datang ke sebuah tempat pameran, melihat langsung tenant ataupun vendor-vendor, lihat barangnya, kemudian juga dealing secara face to face dengan si vendor yang terkait untuk memenuhi kebutuhan si calon klien. Ini memindahkan agak, ya memindahkan mindset gampang-gampang susah ya. Nah, jadi karena memindahkan apa yang biasa kita tonton langsung, dan sekarang V-Organizer akan memindahkan itu semua ke aplikasi. Wah, nah sekarang gini, salah satu daya tarik pameran dan selalu rame dengan antrian yang panjang banget, ya karena gue dari tahun 2012 ya. Saya sejak tahun 2012 bergabung dengan Saudara Cai untuk membantu beliau untuk menjadi Master of Ceremony di setiap pameran beliau. Ini yang paling menarik dari setiap calon-calon pengantin yang dealing di pameran-pameran Saudara Cai ini ada antrian panjang yaitu untuk cashback dan juga door prize yang selalu ditunggu-tunggu di setiap akhir acara. Nah, ini gimana sih cara V-Organizer memindahkan cashback dan juga door prize ke aplikasi? Nah, saya akan jelaskan satu-satu ya. Pertama ini mengenai cashback. Cashback adalah program yang cukup penting karena program ini kami buat untuk keuntungan dari para calon mempelai yang mau bertransaksi dan berharap mereka bertransaksi sebanyak-banyaknya di periode 3 hari itu. Oke. Gitu ya. Cashback akan diberikan kepada 20 calon pengantin pertama yang dealing di hari pameran. 20 calon pengantin pertama ya. Terhitung dari pukul 8 pagi. Oh, jadi awalnya pukul 8 pagi. 8 pagi. Ini kan apps. Ya. Gitu ya. Sampai dengan 8 malam. Ya. Jadi 20 calon pengantin pertama itu dia akan langsung ditransfer sama kita cashback-nya. Ya. Cukup dengan mengirimkan bukti transfer per hari itu kepada vendor yang bersangkutan. Misalkan DP ke MC, Willy, MC. DP 2 juta. Kirimin bukti transfer per hari itu. DP 8 juta. Oh, amin. Tuhan ya, jadi di situ dan kwitansi dari Willy itu dikirimin ke kita fotonya. Kita langsung cek verifikasinya ke Willy. Betul ada pengantin DP tanggal sekian dan lain-lain. Oh, betul, segala macam dan lain-lain. Oke, kita langsung kontak mereka dan kita langsung transfer untuk cashback-nya. Jadi akan diberikan per hari untuk 20 calon pengantin pertama ya. Oke. Gitu. Sorry, untuk verifikasinya kan kalau misalnya tadi sudah dikirimkan transferannya, kemudian dikirimkan kwitansinya, kan kalau di pameran-pameran offline itu kan biasanya dicek and recheck kembali KTP dan lain-lain. Ya. Di sini nggak perlu berarti? Kalau misalkan ini kita langsung cek verifikasinya, karena kalau di pameran cek verifikasi itu antara panitia dengan calon mempelai. Ya. Kalau di sini kita cek verifikasinya langsung kontak vendor. Oh, gitu. Okay. Jadi kita tidak memerlukan KTP untuk menunjukkan keasliannya. Mereka bukan pengantin pura-pura. Iya. Gitu ya. Berarti lebih mudah dong. Lebih mudah dan lebih terverifikasi betul, sebenarnya. Betul. Gitu ya. Lalu yang selanjutnya ini ada live door prize. Nah, jadi setiap pengantin yang bertransaksi akan mendapatkan kupon virtual. Okay. Ya. Kupon virtual tersebut nantinya akan kita masukkan ke dalam kotak undian kita juga. Pengantin pegang dalam bentuk kupon virtual. Dari panitia kita buat kupon aslinya, gitu ya. Selanjutnya nanti kita akan undi setiap harinya jam 9 malam di live IG-nya dari account Grand Royal Wedding Expo. Sorry. Dengan live YouTube. Tadi kan dibilang bahwa pameran itu sendiri ya GRW Apps ini hanya dari jam 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Itu batas cashback saja. Oh, batas cashback. Betul. Oke, tapi kalau untuk bertransaksi door prize jam 9 malam. Jam 9 malam di IG Live dan YouTube Live. Oh, oke. Gitu ya. Ya. Jadi cara pengantin juga ini dapat menyaksikan langsung. Jadi mereka tahu. Jadi nanti pada saat live kita akan ambil dulu mungkin 10 undian. Ini atas nama siapa, ini atas nama siapa dan lain-lain. Ini verifikasi ya, ini real. Kita aduk baru kita ambil lagi. Oke. Gitu. Worth it. Jadi ini hadiahnya bukan rekayasa loh, beneran loh. Ya. Oke, yang selanjutnya, ini kita bicara mengenai virtual event. Nah, ini yang membedakan virtual pameran kita dengan yang lainnya. Seperti yang saya sudah jelaskan, tadi kita akan ada virtual fashion show, virtual music performance,
Virtual music performance. Virtual talk show, ya, virtual demo makeup. Itu akan kita tayangkannya itu di jam-jam tertentu. Jadi seperti layaknya menonton pameran. Jam 7, ini ada virtual fashion show by Andrea Marco. Oke. Gitu. Jam 8, talk show, misalkan by Six Sense Uluwatu. Nah, kayak begitu. Itu bisa dilakukan banget ya. Jadi acara-acara ini dapat ditonton kembali nanti oleh para calon pengantin juga. Jadi emang kita ada jam-jamnya. Tapi kan itu terrecord kan? Terrecord, jadi mereka bisa nonton lagi. Jadi kalau misalnya ada orang memang calon pengantin yang belum sempat menonton di jam tersebut, mereka kan bisa lihat di jam-jam yang lain kan? Betul ya. Gitu. Jadi setelah dari situ kita juga nanti di si Wedding TV ini itu bisa menampilkan juga selain ikut-ikut acara nanti untuk kedepannya nih setelah expo ini berakhir. Nah, si Wedding TV ini yang tadinya dipakai untuk virtual event akan kita pakai untuk menampilkan portofolio terbaru dari vendor-vendor yang berpartisipasi. Oke. Jadi misalkan kita contoh, misalkan Conrad Bali, dia punya video terbaru. Dia mau posting di Wedding TV kita, bisa. Itu bayar nggak sih? For free, sudah fasilitas. Wow. Gitu ya. Okay. Jadi for free itu sudah fasilitas. Jadi misalkan Willy ada nge-MC nih bagus di Bali, lu nge-MC di ujung tebing banget gitu. Terus wah ini videonya keren nih, menantang maut nih. Pengen dipasang, boleh. Okay. Cuman ada syarat dan ketentuan. Satu vendor dapat jatah 1 bulan 1 kali saja. Oke. Jangan Maksimal 3 menit tadi ya? Maksimal 3 menit. Jadi jangan sampai satu vendor itu mendominasi 1 bulan posting 5 video, nanti kasihan yang lain. Itu di Facebook masing-masing aja kalau posting rapat. Betul ya. Lalu yang selanjutnya ini grand prize ya, kita bicara grand prize. Kita udah menyiapkan juga 1 buah motor yang akan diundi di hari terakhir. Tumben pakai motor, biasanya mobil. Minta sponsor itu ya. Jadi cara mendapatkan grand prize tersebut, calon pengantin harus bertransaksi minimal di 3 vendor yang bergabung dalam GRW Apps. Dia akan mendapatkan 1 buah kupon. Oke. Jadi kalau dia transaksi di 6 vendor, dia dapat 2 kupon. Kenapa panitia bikin demikian? Supaya memancing para vendor yang tergabung dalam GRW Apps ini terbagi dapat order nih dari pengantin-pengantin. Ini kita bikin cashback, kita bikin grand prize. Grand prize-nya itu akan ada kasur Lady Americana, notebook, belum dari vendor-vendor nanti kita akan ada free pre-wedding overseas. Tunggu corona beres. Oke. Tapi benar, ada yang sampai free pre-wedding ke Eropa dan lain-lain, segala macam. Itu semua akan kita jadikan penarik untuk orang-orang DP. Iya. Nanti setelah mereka DP, mereka mendapatkan kupon door prize. Dan kupon door prize itu bisa untuk mereka mendapatkan hadiah-hadiah sudah kita berikan. Oke. Itu banyak sekali ya keuntungan-keuntungan. Ini menarik banget nih. Nah, sekarang orang banyak bertanya-tanya, Grand Royal Wedding Expo ini nyiapin ini dan itu. Dan nampaknya ini sebuah hal yang baru ya, terutama bagi masyarakat dan juga calon-calon pengantin dan juga vendor di Kota Bandung khususnya. Nah, di antara semua peserta meeting hari ini udah banyak yang sudah bergabung. Ini apa sih keuntungannya ikutan Zoom meeting ini? Bisa ada special offer apa yang bisa ditawarkan oleh pada teman-teman? Sebelum special offer, saya akan perlihatkan tampilan apps kita yang terbaru ya. Oke. Nah, we proudly present Grand Royal Wedding Apps. Oke. Keren kan? Dilihat di layar, tampilannya juga udah beda banget dengan apps terdahulu kita. Memang dari zaman dahulu kita udah ada Grand Royal Wedding Apps ini udah ada, Will. Iya. Tapi yang zaman dahulu itu dibuatnya sifatnya itu untuk menggunakan, untuk menggantikan wedding guide yang dulu sifatnya adalah buku. Oke. Jadi sekarang jadi pada saat itu harus paperless kan? Paperless. Kita go green gitu ya. Yang sekarang kita udah buat dari awal dengan segudang fitur yang baru dan dengan desain yang jauh lebih menarik. Ada fitur-fitur yang bagus juga segala macam. Kenapa? Supaya yang ini menarik untuk digunakan. Gak sifatnya seperti yang saya bilang cuma katalog. Oke. Gitu ya. Saya akan jelaskan mengenai search engine dan fitur kategoris dulu ya. Oke. Seperti yang kita udah lihat di atas. Ini contohnya ada search engine-nya itu seperti di Google gitu. Misalkan kita klik Ritz-Carlton, Mulia, atau Royal Santrian. Itu langsung keluar di bawah. Kita bisa klik. Oke. Gitu ya. Itu langsung terhubung. Akan tetapi, buat para calon pengantin yang belum tahu maunya apa nih, di sini kita sudah ada filter dari kategori.
Di kategori ini sendiri kita sudah terbagi menjadi 24 kategori, Will. 24. Itu untuk memudahkan para calon pengantin mencari. Dulu kan ya namanya kategori itu wedding venue, catering, foto, video, wedding organizer dan lain-lain. Sekarang kan ada wedding shoes. Ya. Wedding ring box khusus. Lebih detail ya. Betul. Ada wedding robes bahkan sekarang dan lain-lain. Gitu. Itu banyak banget. Bisa untuk pengantin cewek itu. Kita juga di sini ada Filter City. Filter City ini untuk memudahkan orang mencari mau Bandung, mau Bali. Oke. Di situ kita udah ada. Dan yang terakhir pilihannya adalah wedding preference. Wedding preference ini memisahkan antara kategori internasional dan tradisional. Tapi don't worry, misalkan untuk MC nih, bisa hidup di dua dunia. Kodok gue emang. Iya. Wedding venue, dia bisa dipakai di tradisional maupun internasional. Jazz, dia bisa dipakai di wedding internasional dan tradisional. Pada saat nanti masukin data dan lain-lain, silakan klik dua-duanya. Pada saat dibuka wedding preference manapun, nama perusahaan Anda akan keluar. For free ya, nggak ada tambahan biaya lagi. Mau begitu juga, ya. Ini orang nggak UUD nih. Gitu ya. Yang kedua saya akan bahas fitur mengenai wedding TV yang tadi saya bilang untuk menampilkan acara. Ya. Jadi wedding TV ini akan menampilkan acara-acara yang sudah kita bikin seperti virtual fashion show dan lainnya, tapi kita akan tampilkan secara virtual di masa pandemi ini. Gitu ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, apps kita akan running walaupun tanpa adanya maksudnya apps kita ini akan running walaupun tanpa virtual expo ini, kedepannya itu akan terus running. Ya. Oh, yang tadi lo bilang seumur hidup itu kan? Betul, dengan jatah 1 kali 1 bulan untuk menampilkan profil di wedding TV, itu bisa ya. Jadi itu semua tadi kita sudah jelaskan. Jadi wedding TV ini harap dipergunakan untuk melakukan promosi semaksimal mungkin. Tampilkanlah karya-karya terbaru Anda semua, gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah kolom favorite. Favorite ini kalau mau kita gambarin gampangnya itu seperti kita buka Tokopedia atau Gojek, gitu. Ada klik simpan atau klik lambang hati, ya, gitu ya, atau klik bintang, begitu ya, segala macam. Itu akan tersimpan di kolom pribadi favorit untuk si pengguna apps, gitu ya. Jadi nanti misalkan dia pertama browsing nih, dia save-savein dulu, biasanya ini lucu nih, gua simpan dulu. Betul. Biasanya save-savein itu ceweknya. Nanti dilihatin sama cowoknya. Dilihatin sama cowoknya. Jadi pada saat mau ngasih lihat, udah nggak usah search dari awal lagi. Udah ada satu folder, mereka tinggal lihat. Apa nih vendor-vendor yang sudah mereka save untuk dipelajari lebih lanjut. Jadi cowok itu hanya bertugas untuk mentransfer. Betul. Ya mencari si ceweknya kan. Itu kodrat alam, Pak. Gitu ya. Oke, selanjutnya ini adalah portfolio profile. Nah, ini jika sudah masuk ke personal page vendor yang bersangkutan, calon pengantin mau lihat hasil karyanya seperti apa sih ini vendor-vendor ini. Nah, klik di portfolio profile, tampilannya akan seperti demikian, ya. Jadi tampilannya dua demikian, 2 ke samping, terus 2 turun ke bawah terus. Jatahnya itu satu portfolio profile itu ada 24 foto yang bisa diposting. Oh, gitu ya. Nanti jika diklik tampilannya akan jadi lebih besar, gitu ya. Lalu selanjutnya adalah klik button option. Nah, klik button option ini yang memudahkan calon pengantin untuk dapat terhubung langsung dengan vendor yang bersangkutan. Seperti yang kita lihat di layar, itu ada tombol call. Jadi kalau diklik, itu akan langsung terhubung atau menelepon vendor yang terkait. Kalau kita klik tombol WhatsApp, itu langsung terhubung kepada WhatsApp perusahaan yang bersangkutan. Makanya tadi lu bilang bahwa tidak ada via lagi di sana, karena udah langsung direct ke si vendor yang bersangkutan. Iya, gitu ya. Dan buat para perusahaan yang memilih kontak lebih dari 1, tidak perlu khawatir. Jatah untuk call dan WhatsApp ini bisa sampai 2 nomor. Gitu ya. Ini apps kita buat untuk mudah sekali digunakan. Di situ juga ada fitur price list. Price list dari perusahaan yang bersangkutan boleh dicantumkan. Ini agak-agak sensitif nih masalah price list. Gitu ya. Ini untuk wedding venue akan kepake banget. Gitu. Tapi bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mau mencantumkan, boleh-boleh aja. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Mereka mau mencantumkan misalkan harganya start from, boleh. Atau misalkan informasi lebih lanjut, hubungi via apa, nah gitu itu juga bisa gitu ya. Jadi
Press list itu semuanya benar-benar pilihan bebas ya. Lalu kita juga ada tombol Instagram, jadi jatah kita adalah 24 foto. Itu buat saya itu cukup banget untuk image sebuah perusahaan, tapi bagi para konten yang pengen tahu lebih lanjutnya seperti apa juga, atau juga ada link YouTube. Jadi jatah dari kita itu kan video 3 menit itu sebenarnya boleh ada satu video tanpa terhubung ke YouTube itu bisa. Tapi kalau diklik ke YouTube-nya itu bisa langsung terkonek ke YouTube masing-masing. Ya, jadi bisa cantumin juga YouTube link, itu bisa nanti langsung terkonek ke YouTube. Ya. Jadi ini akan berguna banget untuk para wedding venue, untuk para videographer, MC dan music yang banyak menampilkannya harus dengan video, gitu ya. Itu akan berguna banget. Jadi dari situ itu sudah saya jelaskan juga kenapa saya bilang ini mudah digunakan, transaksi tidak via panitia, negosiasi tidak via panitia, karena fitur-fitur yang sudah ada ini memudahkan calon pengantin untuk dapat berhubungan dengan vendor terkait. Ya, ini canggih banget. Ya. Oke, mudah-mudahan rekan-rekan, Bapak dan Ibu, semua peserta Zoom meeting pada kesempatan siang hari ini cukup jelas ya, telah mendengarkan apa yang tadi disampaikan oleh Saudara Jai. Mungkin ada pertanyaan bagi para peserta meeting pada kesempatan siang hari ini teman-teman vendor di luar sana, apa strategi yang akan Jai dan juga V-Organizer lakukan supaya orang-orang yang di luar sana, ya kan ini baru teman-teman Zoom meeting nih. Ya. Tapi pada saat kita mau launching, sebelum launching kan harus promosi dulu kan. Betul. Seperti halnya sebelum pameran ada promosi luar ruang dan lain-lain. Sehingga masyarakat bisa mengetahui, oh tanggal sekian sampai tanggal sekian itu ada acara ini loh. Ya. Nah sekarang kalau untuk apps ini sendiri, strategi apa yang Jai lakukan untuk bisa menarik perhatian orang supaya ikut mendownload aplikasi ini? Betul. Ya, sesuai pembahasan kita dengan tim Markom kita, dengan tim third party kita juga udah punya tim khusus. Okay. Kita perlu menerapkan langkah-langkah untuk menarik calon pengantin atau orang luar dapat tertarik dan menggunakan aplikasi ini, gitu ya. Yang pertama itu kita perlu membangun awareness kepada dunia luar. Seperti apa sih ada apps ini dan lain-lain, supaya mereka tahu ada yang namanya Grand Royal Wedding Apps, gitu. Setelah mereka aware dengan yang adanya GRW Apps ini, kita juga perlu menarik para downloader. Ya. Gitu ya, supaya orang mau download aplikasi ini. Caranya seperti apa? Gitu ya. Yang pertama kita berbicara mengenai placement ad support. Ya, kita melakukan 4 media yang berbasis online. Yang pertama itu adalah Google Ads. Ya. Google Ads itu merupakan iklan yang kita pasang di website-website terkenal seperti iklan yang ada di websitenya, contohnya nih, Indo XXI. Oke. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan Indo XXI itu nanti pada saat kita buka, yang suka streaming film online ini tahu. Iya. Nah, di situ nanti akan keluar tampilan misalkan iklan Lazada atau iklan apa. Okay. Nah, itu adalah Google Ads. Ya. Terus yang selanjutnya, kita akan menggunakan juga Instagram, baik dari akun pribadi maupun berbayar ataupun sponsor, gitu ya. Tapi dengan rumus-rumus yang sudah ditentukan. Jadi terkadang kita melakukan sponsor Instagram aja, terkadang kita salah loh, Will. Gitu, karena itu harus dikerucutkan kepada pangsa pasar yang kita pengen. Betul. Nah, tim Markom kita yang sudah menyusun hal itu supaya kita semua ini tepat sasaran. Oke. Gitu ya. Lalu kita juga akan melakukan pengiklanan dari Facebook. Dan yang terakhir itu TikTok. Nah, TikTok. Gitu ya. Kok aneh sih lu pakai TikTok? Nah, sadar nggak sadar? TikTok saat ini itu banyak sekali digunakan oleh para pembicara. Oleh para motivator. Oh, gue nggak pernah ikutan kayak gitu. Kalau gue yang seksi-seksi bro. Pemain saham itu banyak yang menginfokan saham di TikTok. Oh. Bahkan Alibaba.com, siapa yang nggak tahu Alibaba? Ya, cek nah. Mereka menggunakan TikTok untuk penjualan produk mereka. Begitu ya. Okay. Jadi untuk menyampaikan informasi mengenai perusahaan itu, TikTok itu udah banyak digunakan banget sekarang. Gitu. Jadi mindset TikTok gue yang harus berubah ya. Nah, gitu. Algoritmanya harus dirubah gitu ya. Dan yang terakhir, ini penting banget, dan ini yang cukup menghabiskan budget cukup besar juga ini, kita menggunakan call support. Call support itu adalah key opinion leader, atau yang terkenalnya sekarang sebagai influencer atau blogger. Oh, oke. Gitu ya.
kita sudah bekerja sama dengan satu asosiasi nih. Namanya asosiasinya itu Dari Rakyat. Dari Rakyat. Jadi Dari Rakyat itu sendiri berisikan 7 founder yang semuanya adalah influencer, terkenal, cantik-cantik, blogger, nggak butuh duit. Mereka itu followersnya itu profilnya di bawah ini. Ini saya jelaskan, ada Jessie Sylvia. Ini seorang influencer terkenal, seorang atlet. Ini mantan atlet basket Jawa Barat, dan dia juga sekarang udah menjadi influencer terkenal banget gitu, ya, karena dia cantik banget gitu. Terus ada juga Audrey yang merupakan seorang entrepreneur. Dia bekerja di bidang hukum pada salah satu perusahaan top Indonesia. Jessica Odilia, ini third runner up Miss Grand Indonesia tahun 2019. Nita Sofiani, ini Miss Earth 2013. Dia sekarang udah pindah ke India, tapi followernya banyak orang Indonesia. Dia kawin sama aktor India juga, gitu. Cindy Tandiah, ini perancang busana terkenal banget juga. Semifinalis lomba perancang moda femina tahun 2011, ya. Itu gue kenal tuh. Nah, kenal kan? Phyllis Su, ini seorang influencer dan entrepreneur, followernya banyak banget, yang nge-endorse itu banyak banget ke dia, ya. Kuara Melka, ini kontes pemenang Face Award ID, dia juga seorang entrepreneur. Jadi, 7 wanita cantik ini udah bekerja sama kita untuk mengiklankan Grand Royal Wedding Apps dan Virtual Expo kita. Gitu, ya. Jadi, sistemnya mereka akan posting di story-story mereka, mengajak orang-orang untuk menggunakan Grand Royal Wedding Apps kita. Dan menjelaskan juga keuntungan menggunakan Grand Royal Wedding Apps kita. Oh, gitu. Jadi yang mereka sampaikan itu detail ya? Detail, gitu ya. Jadi sekilas info aja, asosiasi Dari Rakyat ini sendiri bergerak di bidang sosial, Will. Membantu para masyarakat yang sedang kesusahan. Dan juga mereka membantu rumah sakit dengan APD dan lain-lain. Lu kan nggak susah, bro. Lu kan banyak duit. Kata siapa? Dampak pandemi ini. Gitu. Gue kurang susah, makanya gue harus bayar ke mereka untuk ini. Mereka yang susah. Nah, kita juga dari Grand Royal Wedding Apps ini akan menyisihkan penghasilan kita, bekerja sama dengan asosiasi Dari Rakyat untuk melakukan kegiatan sosial setelahnya. Oh. Jadi nggak cuma melakukan virtual expo, tapi kita juga harus peduli terhadap sesama. Ya, jadi bagi para vendor yang tergerak untuk bekerja sama lebih lanjut terkait kegiatan sosial kita, diharapkan amat sangat untuk dapat berpartisipasi. Ya, untuk info selanjutnya bisa hubungi saya. Oke, ini kalau gue dengar tadi yang lo sampaikan ini expo plus charity, anjir ini nice banget. Nah, tapi kan kita bicara udah nih ya, sekarang ngobrolin berapa sih kalau misalnya gue mau gabung dengan virtual apps-nya GRW ini, ya ini berapa sih kisaran harga yang harus mereka keluarkan? Tadi kan Cai bilang bahwa ini murah banget dibandingkan kita harus menggelar pameran offline gitu. Betul. Ya gimana nih? Jadi harganya itu seperti kita lihat di layar, saya tidak bohong kan, murah banget. Itu 3 juta rupiah saja untuk satu brand perusahaan. Itu sih, kalau teman-teman di Bali sih cuma lepeh doang. Ya, tapi untuk satu owner yang memiliki beberapa brand perusahaan, contohnya misalkan kita bicara mengenai fotografer nih. Ada satu fotografer, dia punya misalkan second line dia mau masukin. Atau dia punya tim videonya dia mau masukin. Jadi bukannya 3 juta ditambah 3 juta, menjadi 6 juta. Enggak, cukup tambah 1 juta untuk paket bundling. Oh, bundlingnya cuma tambah 1 juta? Betul. Berapapun bundling, atau ada maksimal nggak bundlingnya ada berapa? Itu maksimal 3 perusahaan tergabung di dalamnya. Oh, 3 perusahaan? Iya. Jadi tambahan 2 nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Okay. Ya, jadi contohnya yang banyak itu dilakukan adalah misalkan terkadang Willy MC, lalu punya music entertainment. Banyak yang begitu kan? Iya. Nah, mau masuk ke dalam 2 kategori, cukup tambah 1 juta saja. Oh. Gitu. Worth Ya. it lah. Jadi, nah pertanyaannya, jadi nanti ini kan saya bilang di situ ada keterangan 6 bulan. Di situ ada keterangan 6 bulan. Nah, itu bagaimana itu? Jadi sebenarnya gini, seperti yang saya sudah bilang, itu terregistrasi secara seumur hidup. Otomatis seumur hidup? Seumur hidup. Akan tetapi, jika dia tidak melakukan registrasi ulang, namanya tidak akan dihapus. Fitur-fitur masih bisa digunakan. Kayak tadi Instagram dan lain-lain bisa. Oke. Call button masih bisa, WhatsApp masih bisa,
Akan tetapi dia tidak bisa melakukan pembaharuan data dan galeri mereka. Dia tidak bisa mengikuti program flash sale maupun wedding TV kita. Oke. Begitu ya. Dan kedepannya seperti saya bilang, apps ini akan terus kita maintain. Kita nggak cuma mati nanti pada saat setelah Virtual Wedding Expo, terus apps ini sifatnya menjadi katalog lagi, tidak. Oke. Misalkan nanti di bulan Oktober kita sudah punya program Midnight Sale. Oh, oke. Misalkan di bulan Februari nanti atau Januari kita akan program bagi-bagi voucher. Nah, kayak begitu. Jadi ini akan terus hidup. Per 2 bulan atau 3 bulan itu kita akan selalu ada acara. Oke. Gitu ya. Menarik. Nah, bagi partisipan di apps kita itu sudah tidak dipungut biaya lagi. Oke. Begitu. Ya. Jadi nanti kita itu akan terus maintain apps ini. Jadi dengan harga yang amat sangat murah tersebut di atas, ini adalah harga perkenalan. Oke, ini cukup jelas banget ya kawan-kawan. Jadi 3 juta rupiah untuk satu company apabila owner dari company tersebut memiliki beberapa brand atau maksimal 2 brand tambahan. Ya. Nah ini cukup menambahkan 1 juta rupiah saja per brand tambahan yang lainnya. Nah sekarang untuk kawan-kawan nih ya yang sudah ikutan Zoom meeting ini sekalian aja nih promosi ya. Ada harga spesial nggak sih? Itu kan buat orang lain nih. Ya. Sekarang kita undang nih teman-teman di Bali. Ini kan butuh effort juga kan untuk mantengin kita selama hampir 1 jam ini kan gitu. Good news buat kita semua. Buat para partisipan Zoom di sini, semuanya berhak mendapatkan harga early bird. Harganya 2.250.000 saja. Wah, murah kan? Jadi 2.250.000 instead of 3 million itu sudah bisa mendapatkan keanggotaan di Grand Royal Wedding Apps gitu. Jadi ini benar-benar layak dicoba banget dong gitu ya. Jadi nanti kita akan kasih batas waktu 3 hari, terhitung dari hari ini. Terhitung hari ini. Ya, jadi sampai Rabu, Kamis, Jumat. Ya, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi sampai tanggal 27 hari Sabtu sebenarnya. Sampai hari Sabtu boleh nanti kasih kabar ke kita, berhak mendapatkan harga early bird sekali lagi hanya sebesar 2.250.000 rupiah. Ya, tapi kalau bundling tetap ya namanya 1 juta. Yang itu jangan diskon lagi. Nanti saya tekor. Bandingnya beda ya. Bandingnya tetap 1 juta. Okay. Jadi kalau bisa tambah ada 2 tambahan lagi, ya tetap jadi 2.250.000 plus 1 juta. Betul. Okay. Jadi emangnya kenapa sama saya dibuat murah seperti ini dan lain-lain? Saya pengen apps ini benar-benar bisa berguna dan bermanfaat banget gitu buat para calon pengantin. Pertanyaan gue satu, lu untung nggak sih? Aduh, puji Tuhan. Harus. Nggak tahu, saya juga masih ragu nih. Ini kita bicara mengenai visi. Ya. Betul nggak? Ini yang tertarik dan gue sangat suka dengan sosok Syai ini adalah dia selalu mempunyai 2 step ahead vision ke depan ya gitu. Jadi ya gua pun sendiri punya brand juga ya gitu, dan gua check-in dulu dong. Langsung gabung ya? Gabung ya. Oke. Jadi visi saya itu adalah yang pertama, kita harus bangkitkan industri wedding kita yang pertama. Setuju. Gitu ya. Yang kedua, ini visi yang jauh lebih panjang adalah upgrade selling method kita. Kita harus naik level gitu. Jadi kemarin setelah Zoom meeting kita yang pertama hari Senin, banyak pertanyaan dari beberapa vendor, ini sekalian cerita. Jadi repot ya, kita belum punya video, kita harus punya video. Lu kasih dong. Nah, sebenarnya ini saya paksa kita. Kita semua harus memaksa diri kita untuk upgrade. Kalau kita mau dipandang profesional, betul. Tampilan kita sebenarnya harus bagus dan mumpuni. Betul sekali. Gitu. Dan ini kebanyakan kan teman-teman, termasuk gua, selama ini kan udah berada di zona nyaman atau comfort zone. Ya. Nah ini kadang-kadang jadi masalah juga karena orang ya yaudahlah gue mau memang begini gitu kan. Ya. Tapi dengan kondisi pandemik ini itu juga dipaksa harus bangkit. Apa nih yang harus kita jual? Kan selama ini gue jual diri nih ya. Gue nggak mungkin diem diri kan gitu. Dengan adanya konteks virtual expo ini juga, oh iya gue harus membuat satu video yang bagus mencitrakan diri gue seperti apa. Ya. Begitu ya, jadi kita semua di masa pandemi ini kita semua dituntut berubah menjadi basis online karena percayalah online akan menjadi solusi, online akan menjadi sumber informasi, gitu. Ya, jadi akhir kata, thank you banget buat yang udah berpartisipasi di presentasi mengenai Grand Royal Wedding Apps kita.
Besar harapan saya untuk kalian semua dapat bergabung di apps ini, supaya apps ini juga dapat lebih berguna, dan semakin informasinya makin komplit, apps ini akan semakin bagus. Iya, gitu. Setuju. Kita perlu menciptakan trigger-trigger supaya industri wedding dapat bangkit kembali, Will. Kalau misalkan nggak ada yang ciptain trigger, ini akan lesu terus. Oke. Saya senang sekali loh, beberapa vendor itu udah menciptakan iklan mengenai protokol new normal wedding. Iya. Ini juga jadi salah satu trigger buat para calon pengantin untuk berani meneruskan pernikahan mereka. Mereka tahu vendor yang akan mereka pakai itu safe, aman. Mereka tahu protokol kesehatan. Gitu. Apps ini akan kita launch di bulan September. Apps ini akan kita launch di bulan September, dan saya rasa di bulan September ini dunia wedding sudah semakin pulih, Will. Oke. Gitu. Menurut data dari teman-teman vendor, bahkan ada yang sudah wedding dari bulan Juli itu udah ada. Ya. Dan saya September udah ada pernikahan di Bali loh. Really? Yes, sudah mulai lagi. Ya. Jelas kan bukan gua MC-nya, bro. Jadi September itu nanti pasti ke depannya semakin banyak wedding lagi. Dan satu orang berani wedding, ini akan menjadi efek berantai. Yang lain akan lebih berani lagi. Oke. Ya. Jadi September saya rasa ini akan menjadi momen yang pas sekali untuk menciptakan virtual expo. Orang-orang udah berani untuk meneruskan pernikahan mereka, ngurusin lagi. Gitu ya. Yang untuk tahun depan itu mereka selama ini nggak bisa ngurus karena efek pandemi ini kemarin. Betul. Mereka juga nggak berani maju. September ini akan jadi momen yang bagus sekali. Oke. Ya. Mari kita manfaatkan media online ini sebagai solusi untuk kita bangkit. Ya. Jadi, akhir kata jika ada pertanyaan, ingin mengajukan pertanyaan lebih, nanti bisa langsung hubungi tim saya, atau bahkan saya langsung, atau Jessica, nanti nomornya juga kita akan share. Ya. Sekarang kita udah ada nama vendor-vendor yang join juga nih di layar. Nah, ini boleh dilihat juga, kemarin dari satu hari presentasi kita sudah ada hampir 100 yang join. Oh, dari 200 yang ikutan Zoom meeting, 100 yang udah join? Ya. Dan sampai sekarang kita masih terus terima informasinya ya, karena kita belum bisa follow up semua. Jadi benar-benar kita tunggu nih kabar baiknya dari rekan-rekan vendor juga, terutama rekan vendor Bali. Semoga bisa bergabung dan membuat apps kita juga dapat semakin berguna untuk para calon pengantin. Oke. Baik, thank you banget Jai atas apa yang tadi sudah disampaikan. Gua sebagai vendor juga sudah sangat detail dan jelas untuk akhirnya mempunyai keputusan yang mutlak bahwa gue ikutan nih. Ya. Baik, kawan-kawan vendor Bali dan juga kawan-kawan vendor di Bandung, kami ucapkan terima kasih atas joinnya pada kesempatan siang hari ini di Zoom Meeting bersama dengan V-Organizer dan Arya Sawili Kevin Aditya. Pamit mundur dari hadapan Anda, tetap jaga kesehatan Anda, cuci tangan, pakai masker, dan juga jaga jarak. Jaga jarak. Salam cinta dari kami untuk Anda, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang dekat di hati Anda. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bye-bye.